Mas, kalau ini saya punya semua. Wah, cocok ini, gitu. Iya, ini buat museum pribadi. Ya, ini uang ada semua. Dulu di sini pernah ditaruh uang replika atau uang palsu. Ini 250 ini palsu, bukan asli. Oh. Ini namanya apa namanya old fake. Jadi zaman dulu memang beredar, tapi uang itu palsu, bukan uang asli. Kalau aslinya nggak seperti ini. Saya punya semua. Ini palsu, uangnya nggak kayak gini. Kalau yang lainnya ada apa asli. Oh, kalau memiliki banyak benda seperti ini bisa membuat museum pribadi ya. Ya, sangat berharga itu dan membantu program pemerintah juga ya. Dan kebetulan saya juga menjadi bagian dari pemerintah itu. Wah, sip, mantap, jos, excellent. Nah, ini bisa memberikan masukan ya kepada Museum Kembang Putih Tuban. Mas Beraja, ya. Bahkan uang-uang yang seperti ini tuh saya punya itu masih gandelan. Soalnya teman saya Bank BI pun juga ya. Bahkan katalog uang Nusantara saya pun juga memberikan masukan di sana. Untuk pelukis uang yang kita gunakan uang sehari-hari namanya Pak Mujirun Engraver. Itu setiap saya ulang tahun beliau masih memberikan ucapan kepada saya, dan kebetulan saya berteman baik dengan Pak Mujirun yang dulunya pegawai BI sebagai pelukis uang. Jadi uang yang kita pakai itu beberapa tahun 2000-an 90-an itu buatan Pak Mujirun. Oh. Nah, ini ada namanya Sudirno Del, Mujirun Del itu pelukisnya. Jadi di bawah uang itu ada biasanya ada tulisannya. Yang lahir tahun 70, 80, 90-an. Itu ada di bawahnya. Nah, kecuali yang seperti ini, Pak. Seperti ini asli kali ini ya? Ini replika. Oh. Nah, kalau ini Bojonegoro banyak sekali. Ini banyak ya Bojonegoro ya? Kita semua. Oh. Nah, itu tulisannya itu. Ini replika apa asli ini? Asli ya. Sayangnya di Tuban nggak ada ya pakar ya untuk meneliti usianya kapan. Sebenarnya bisa berapa tahun. Cuma karena apa ya, nilai komersilnya kan nggak ada. Jadi yang gitu. Seperti itu ya cuma yang senang aja. Cuma yang senang sama yang mendalami. Jadi orang-orang kan anak muda Bapak jarang tertarik seperti ini karena ini tidak bernilai ekonomis tinggi. Maksudnya kayak orang, kecuali orang yang suka dan mendalami. Beda lagi kalau minyak, emas apa diuber di negara Pak. Sebenarnya ya bisa juga menjadi ekonomis tinggi ya, asal cara meraciknya dan lain-lain. Kalau ini asli apa? Asli. Ya itu loh, untuk mengetahui berapa usianya nggak punya ya kita ya. Kayak ini Pak, kalau menurut kita bagaimana? Saya nggak berani Pak ya. Ini Mas Beraja, monggo komen terkait dengan ilmu pengetahuan terkait dengan museum barang-barang semacam ini. Ya, nah, silakan Mas. Jadi kalau kayak fosil, artefak dan berbagai peninggalan masa lalu itu banyak kita belajar, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Kita mengetahui asal usul kita itu dari mana, asal usul apa yang kita jalani sekarang itu pasti ada yang lalu. Tidak ada namanya kata hari ini tanpa adanya kemarin. Nah seperti itu. Dan saya memiliki cita-cita suatu saat nanti saya ingin berkontribusi juga. Saya ingin membuat sebuah museum, mungkin berisi juga banyak koleksi saya mungkin yang nanti akan saya sumbangkan di museum itu juga. Tapi nanti saya juga ingin di daerah saya di Bojonegoro. Jadinya apa ya? Usia itu pasti kita akan meninggal, Pak. Pasti kita akan meninggal. Usia manusia itu terbatas. Nah, bagaimana saya ingin berkontribusi itu? Ya, saya ingin menjadi penyumbang terbanyak. Saya ingin menjadi kayak menginovasi itu, yang membangun itu, dan saya ingin nama saya mungkin diabadikan menjadi nama museum itu dengan penyumbang terbanyak atau bahkan 100% itu dari koleksi saya semuanya. Mungkin saya akan mati, tapi mungkin anak cucu saya akan mengingat bahwa oh ternyata kakek saya itu yang berkontribusi untuk membangun museum. Luar biasa, excellent ya, amazing sekali ya perspektifnya itu. Jadi demi masa depan ya anak cucu. Jadi sehingga memiliki
ide-ide begini demi mendatang. Dan ini Mas Beraja kaum muda yang memiliki misi yang luar biasa. Terima kasih Mas Beraja. Kalau kayak gini Pak, replikanya banyak Pak. Ini replika ya. Kalau misalkan kita nyari replika ini, nyari ukuran yang segini, nyari yang besar sekali itu banyak sekali. Itu Pak banyak sekali. Teman saya juga ada. Jadi kayak jangan bagaimana cara kita belajar barang-barang masa lalu, kita harus menurut saya harus pegang barangnya langsung karena replikanya banyak sekali. Kayak kapak-kapak kayak gini. Ini nek kayak kapak persegi gini Pak ya. Nek sing asli zaman dulu itu bentuknya yang paling kecil itu Pak. Jadi kayak tidak ada manusia zaman dulu itu tidak memiliki alat yang canggih untuk membuat benar-benar simetris kotak. Oh, gitu ya. Bentukan tek itu nggak mungkin. Zaman dulu dipukul-pukul, jadinya bentuknya itu tidak rata. Dibentuk kapak genggam, dibentuk kapak persegi. Itu rata ya. Berbeda. Ini rata, makanya hebat. Eranya. Hebat Mas Beraja. Kalau muda memiliki wawasan yang mengalahkan orang tua ya. Hebat ya. Ini kalau ini asli Mas ya menurut Pak Anu. Sarkofagus. Oh iya. Tapi ini bukan kebiasaan kita, Pak. Ini kebiasaan orang-orang Sulawesi bukan? Oh gitu ya. Sulawesi ya. Orang Jawa untuk memendam apa itu namanya? Untuk ketika orang meninggal terus dibuatkan batu dan mayat kita taruh di sini itu bukan kebiasaan orang. Oh iya. Bukan gitu. Kalau kita mungkin ini kan zaman-zaman megalitikum sebenarnya. Kalau megalitikum ya zaman batu besar. Zaman batu besar biasanya buat kayak jedingan kayak gitu, mayatnya ditaruh di situ terus tutup kayak gitu. Teman dengan itu ya. Luar biasa. Terima kasih Mas Beraja. Ini rombongannya ini. Oh, cakep-cakep semuanya. Salam sukses semuanya. Sampai jumpa lagi. Nanti kita komunikasi ya. Terima kasih Mas.